bagaimana BNPB bisa memastikan bahwa keikutsertaan atau partisipasi bermakna dari perempuan di dalam proses pengambilan keputusan untuk pemulihan pasca bencana ini, Bu? Kita akan mengundang Gitu. atau kita akan membuat satu bukan SOP ya, lebih kepada kesepakatan supaya mereka bisa kesepahaman lain juga bahwa nanti ini suara mengatakan keputusan atau kebijakan yang akan kita dapatkan itu harus ada suara perempuan yang terwakili. Betul. Karena di dalam Huntara ataupun di dalam Huntap tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga suara anak, yang paham dengan suara anak tentunya perempuan. Halo sahabat tangguh, berjumpa lagi dengan saya Wahrul Fuad atau biasa disapa Cak Fu dalam podcast BNPB. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Ibu Eni. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Baik, selamat sore sahabat tangguh, dan saya Eni Supartini selaku Direktur PPSE SDA, panjang Pak, BNPB, dan siap kita melakukan sebuah podcast. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya panggil Bu Eni, Siap. Bu Direktur, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Direktur. Ini menarik sekali dan ini adalah sangat spesial hari ini karena ini adalah tanggal 10 Desember merupakan puncak dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, Bu. Nah, ini menarik sekali. Saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan bagaimana Ibu melihat relevansi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB ini, Bu? Terima kasih Cak Fu. Betul. Selaku host. Ya, sangat menarik karena dalam rangka kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Kebetulan kami berada di fase untuk pasca bencana. Jadi kami banyak memotret pada saat tanggap darurat itu ada hal-hal apa yang kiranya bisa menjadikan potret, dan itu menjadi PR kami di direktorat kami, khususnya di bidang sosial. Sehingga disitulah kami mencoba untuk memberikan akselerasi maupun masukan-masukan di dalam program untuk melakukan satu kegiatan yang memang ini mempunyai makna dan arti untuk penguatan sosial di pasca bencana. Apa saja kegiatannya? Salah satunya kita dengan melakukan satu kegiatan mural yang dan itu adalah salah satu kegiatan yang bisa menyiapkan edukasi atau memberikan edukasi maupun literasi kepada adik-adik kita. Dan itu dilakukan di beberapa spot, yaitu di wilayah yang memang pernah terdampak dan memang tidak bisa semuanya mengikuti, dan kami lebih mengkampanyekan kepada adik-adik atau kaum muda, karena ketika perempuan itu disuruh bicara pada saat kejadian bencana maupun di dalam pengungsian dan lain sebagainya, mereka mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, itu akan membuka kenangan yang menurut kami tidak bisa dilupakan bagi mereka, dan itu menjadi PR kita. Terima kasih, Bu. Nah, sebenarnya menurut Ibu mengapa
perspektif gender ini menjadi sangat penting dimasukkan di dalam fase pemulihan bencana ini, Bu? Gender tidak harus perempuan. Betul. Dan kita sering melihat di dalam pasca bencana dalam satu keluarga bisa terjadi ibu meninggal sehingga ada single death, daddy, dan ketika ayah meninggal adalah single mom. Nah, ini mengapa menjadi penting untuk peran-peran gender? Terkadang kita ada euforia pada saat penanganan darurat. Nah, ketika pasca itu tertinggal. Serpihan-serpihan itu akan menjadi catatan dan akan menjadi hal penting yang mesti ditindaklanjuti. Saya katakan euforia apa? Karena banyak pelaku, banyak mitra, banyak penggiat-penggiat yang mereka lebih banyak direspon atau di fase darurat. Ketika pasca satu persatu meninggalkan, dan ini akan meninggalkan orang-orang yang mungkin masih ada di Huntara, ada di pondok-pondok penantian atau pondok-pondok sementara. Nah, ini mereka pasti harus ada penyusuan-penyusuan, dan gender itu adalah suatu kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Apakah itu aksesibilitasnya, dan itu penting. Kemudian juga apakah itu kebutuhan intinya ataupun sarana prasarana yang memang dibutuhkan di dalam transisi dari darurat menuju ke pemulihan. Dan itu sepertinya wajib dikibarkan terkait dengan peran-peran gender. Baik, terima kasih, Bu. Berkaitan dengan tadi ya di pasca, Ibu tadi menyampaikan misalkan di masyarakat terdampak bencana, mereka tinggal di tempat-tempat pengungsian, kemudian di hunian sementara. Ini kan sangat rentan ya, Bu ya, mengalami kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan dan anak. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya tindakan atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BNPB di dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di tempat-tempat sementara ini, Bu, pasca bencana? Ya, terima kasih. Ini menjadi PR kita juga. Jadi begini, ketika kita menempatkan masyarakat ke dalam Huntara, betul, yang sifatnya itu lebih ke kelompok dan kita banyak sekali hal-hal yang aksesibilitasnya itu sangat terbatas, baik itu di MCK, baik itu untuk penerangan, baik akses untuk menuju ke publik itu agak sangat terbatas karena Huntara. Nah, apa yang mesti dilakukan adalah kita menyiapkan sebuah SOP ketika mereka masyarakat yang memang akan masuk di Huntara itu mereka wajib biasanya itu dilakukan oleh ketua kelompok atau korlapnya, koordinator lapangan, sehingga mereka memberitahu bahwa nanti kalau ada hal-hal yang memang cenderung yang mengkhawatirkan bisa memberikan informasi kepada Korlap A, Korlap B, dan mereka sudah mempunyai antisipasi atau SOP dan diselesaikan secara rembuk warga. Ya, menarik, Bu, ini tadi disinggung soal rembuk warga di dalam penanganan pasca bencana. Nah, yang sering saya ketahui begitu bahwa di dalam rembuk warga ini memang kalau ada undangan itu seringkali diwakili oleh bapak-bapaknya, Bu. Nah, sementara ibu-ibu selalu diletakkan di dapur umum, kemudian menjaga tenda dan lain sebagainya. Nah, bagaimana BNPB bisa memastikan bahwa keikutsertaan atau partisipasi bermakna dari perempuan di dalam proses pengambilan keputusan untuk pemulihan pasca bencana ini, Bu? Ya, ini agak sedikit pressuring. Artinya gini, kita akan mengundang atau kita akan membuat satu bukan SOP ya, lebih kepada kesepakatan
supaya mereka bisa kesepahaman lain juga bahwa nanti ini suara mengatakan keputusan atau kebijakan yang akan kita dapatkan itu harus ada suara perempuan yang terwakili. Betul. Karena di dalam Huntara ataupun di dalam Huntab tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga suara anak. Yang paham dengan suara anak tentunya perempuan. Nah, kebutuhan apa saja sih? Ruang bermain kah? Ruang aktivitas kah? Dan lain sebagainya. Dan ini yang harus banyak diberi informasikan kepada korlap-korlap ketika mereka yang berada di Huntab ataupun di Huntara. Iya. Nah, ini yang menarik, Bu. Di dalam bencana itu kan sebenarnya ada juga kelompok-kelompok rentan selain anak dan perempuan, yaitu lansia dan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pun itu sebenarnya terbagi menjadi dua di dalam situasi bencana. Ada yang penyandang disabilitas dia sudah menjadi disabilitas sebelum bencana, dan ada orang-orang yang menjadi disabilitas akibat dari bencana. Nah, lalu bagaimana BNPB bisa memastikan bahwa suara atau kebutuhan khusus dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas, khususnya perempuan dengan disabilitas ini dapat diakomodasi, Bu? Ya, kembali lagi kita masyarakat ataupun penyintas yang memang berada di hunian tadi itu yang perlu diprioritaskan adalah mereka yang baru saja disabilitas. Karena dia harus beradaptasi dengan kondisi di mana tidak semua aksesibilitas mereka temuin. Dan tidak semua masyarakat itu siap. Dan terutama adalah mental dia, apakah dia siap dengan adaptasi dengan kondisi yang baru, dengan keterbatasan trauma juga ya, trauma yang mesti dihilangkan. Nah, ada beberapa panduan yang telah disiapkan di Direktorat Kesiapsiagaan terkait dengan disabilitas, dan itu sudah disosialisasikan juga di BPBD ataupun di masyarakat yang terdampak melalui program Destana, melalui Desa Tangguh Bencana, melalui program Keluarga Tangguh Bencana atau Katana. Bu, lalu bagaimana ini kan juga ada komunitas-komunitas termasuk juga teman-teman disabilitas, kelompok perempuan, misalkan PKK dan lain sebagainya kan juga punya komunitas, itu juga diikut sertakan, Bu, di dalam proses-proses pemulihan ini? Seharusnya iya, dan kami biasanya ketika kami melakukan intervensi pendataan atau verifikasi untuk pemberian bantuan stimulan, itu kami harus ada suara perempuan. Harus ada suara. Iya, kerjasama dengan BNPB, dengan kelompok organisasi-organisasi itu. Iya. Jadi BNPB terkadang tidak bisa turun langsung, tetapi kita mendelegasikan kepada, entah kami bekerja sama dengan mitra, yaitu akademisi ataupun lembaga-lembaga kemitraan lainnya yang memang mampu memberikan advice terhadap proses pemulihan itu. Ya, lalu berarti di dalam BNPB sendiri sebenarnya ada skema ya, Bu, ya, untuk program-program khusus bagi perempuan yang terdampak dari bencana ini di fase pemulihan itu. Kalau program khusus tidak. Tetapi kita memastikan bahwa ketika kita memberikan bantuan, dukungan, stimulan, itu wajib harus ada suara perempuan, suara anak, dan tentunya basically-nya harus bisa memenuhi dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang notabene-nya ada suara perempuan. Bisa diceritakan, Bu, mungkin Bu Direktur punya praktek baik yang bisa diceritakan, mungkin menjadi inspirasi di dalam proses pengembangan program beramah gender dan disabilitas ini, Bu. Ya, mungkin kalau ini kami ambil sampling yang masyarakat ada disabilitasnya dan ada masyarakat yang perempuan dan ada disabilitas ataupun perempuan semuanya. Ini kita bercerita pengalaman di Lumajang. Yang namanya BSD, di hunian tetap BSD Bumi Semeru Damai di Desa Sumbermujur di Kabupaten Lumajang, dan itu dihuni
ada huntapnya, hunian tetap yang telah terbangun sebanyak kurang lebih 2.000 Hmm. unit, dan tentunya ada 2.000 kakak juga, kurang lebih ya, 2.000 kakak juga yang masuk di dalamnya. Nah, ketika kita memberikan stimulan, dan stimulannya itu ada sosial, ada ekonomi, dan ada lingkungan. Apa yang kita berikan? Kita bicara sosial, kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk aspek sosial. Ini agak menarik karena kita memberikan bantuan stimulannya justru adalah dukungan sarpras atau alat stimulan untuk pemulasaraan jenazah. Jadi mulai dari peralatan memandikan, kemudian kita juga ada tenda, ada kursi, ada sound system dan lain sebagainya, sehingga proses itu karena mereka 2.000 kakak ini kan baru mereka menempati, beradaptasi. Kalau euforia misalkan pernikahan atau hajatan itu kita serahkan kepada IO, selesai. Tapi IO kematian kan nggak ada, mesti harus ada kerukunan warga bagaimana memulasara jenazah ini, kemudian sampai dengan prosesi pemakaman. Inilah yang pendekatan emosional yang kita bangun, pendekatan sosial yang kita bangun melalui program-program tadi, dan 50-50, alhamdulillah. 36 anggota yang masuk di dalam kelompok tadi itu 20 laki-laki, 16-nya perempuan. Iya, karena kalau laki kita butuh pemasangan tenda dan lain sebagainya, aktivitinya gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah ekonomi. Ekonomi kita itu 1 tahun pertama memberikan kurang lebih 16 domba. Nah, kemudian kita berikan dan 1 tahun kemudian domba-domba itu ternyata sudah beranak pinak, dan ini juga melibatkan perempuan. Mereka membuat silase, mereka membuat dukungan-dukungan secara manajerial dan lain sebagainya. Dan ini kita bekerja sama dengan mitra kita yaitu Universitas UNER Erlangga Surabaya. Lingkungan, untuk sektor lingkungan juga kita berikan, yaitu dengan pengelolaan sampah. Juga ada pemilahan sampah dan lain sebagainya yang bisa digunakan, dan itu menjadi nilai tambah bagi kaum perempuan. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali ini. Jadi pemulihan. Tapi tadi Ibu di awal menyinggung bahwa akibat dari bencana ada juga yang perempuan kemudian menjadi orang tua tunggal, begitu ya, di dalam keluarga. Ini tentu di dalam masyarakat juga ada muncul stereotip dan lain sebagainya. Nah, bagaimana BNPB itu bisa memastikan keamanan dari perempuan ini untuk tidak mengalami kekerasan berbasis gender? Itu kan luas sekali ya Bu ya, misalkan seperti bentuk-bentuk catcalling, kemudian bentuk stigma dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Bu memastikan ini tidak terjadi? Ya, kita tergantung pemulihannya ini di fase apa, di transisi atau sudah di betul-betul pemulihan gitu kan. Ketika transisi ini betul-betul yang namanya perangkat desa atau perangkat masyarakat itu yang banyak kita memberikan informasi. Tentu BNPB tidak bisa sendiri. Kita bekerja sama dengan lembaga, bekerja sama dengan mitra, dan mitra ini lebih banyak bergerak, dan ketika kita melakukan intervensi adopsi terkait dengan praktek baik itu pasti kita berikan ataupun kita jalankan. Dan yang menjadi penting lagi, kita mencoba untuk menghilangkan stigma, dan dibalik mereka akan menjadi seorang yang entah itu menyebutnya duta atau kan mereka menjadi salah satu pionir atau apa, sehingga bangkit rasa kemandirian, bangkit rasa percaya diri. Berdaya begitu ya Bu. Betul, berdaya. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Ini yang terakhir Bu,
Jadi mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan sahabat tangguh di seluruh Indonesia terkait dengan pentingnya melindungi perempuan dari kekerasan terutama dalam situasi pasca bencana. Monggo Bu, silahkan. Ya, terima kasih. Sahabat tangguh, pada saat ini kita harus berjuang untuk perempuan. Dan kita katakan perempuan hebat, perempuan tangguh adalah perempuan yang berani menjadi duta-duta kemanusiaan. Salam sehat, salam tangguh untuk kaum wanita. Terima kasih Bu Direktur atas waktunya. Sama-sama, Cakko. Baik, sahabat tangguh, seru sekali ya episode kali ini. Kami ingatkan kembali untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.